Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam hidup penuh keberkatan yang datangnya dari Tuhan. Kita jumpa lagi di podcast Tanpa Podium bersama dengan saya Pendeta Irma dalam konten Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini diambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 3 yang menyatakan demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Teman-teman bicara tentang patah hati, bicara tentang broken heart, lambang hati yang kemudian terbelah menjadi dua retak-retak. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalaminya? Tentu saja menjadi orang yang patah hati itu merupakan bagian yang seringkali tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita. Karena bicara tentang patah hati, maka itu menunjuk pada keadaan emosional yang sakit. Dan itu biasanya terjadi karena ada penderitaan yang mendalam yang dialami oleh seseorang. Dan biasanya itu terjadi karena ia kehilangan orang yang dicintai. Entah itu karena peristiwa kematian, entah itu karena peristiwa putus hubungan, putus relasi, putus cinta, atau karena terpisah secara fisik, maupun juga ketika seseorang ditolak cintanya. Tapi bicara tentang patah hati, tentu saja itu bukan hanya bicara tentang seseorang yang mengalami sakit secara emosional, tapi juga memengaruhi fisik seseorang. Itulah sebabnya orang yang mengalami patah hati seringkali merasa sesak di dadanya. Rasa-rasanya tertindih badannya, rasa-rasanya tertekan tubuhnya, sehingga tidak bisa bernafas secara normal. Bukan hanya itu saja, pengalaman menjadi orang yang patah hati juga ternyata memengaruhi fisik yang lain. Jantung yang kemudian tidak bisa memompa darah secara normal, pun kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi kehidupan seseorang, hormon-hormon yang baik tergantikan oleh hormon yang merasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu saja, seringkali patah hati juga bisa menyebabkan kematian. Itulah sebabnya orang tidak bisa main-main dengan keadaan ketika ia mengalami patah hati. Nah, kalau bicara patah hati dalam Alkitab, setidaknya ada 3 ayat yang menyebutkan patah hati. Salah satunya adalah bagian dari satu ayat saja saat ini, Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Kalau kita menyimak Mazmur ini teman-teman, maka kita akan melihat apa yang menjadi penyataan besar dari pemazmur. Baginya, memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Sehingga ungkapan memuji Tuhan itu bukan saja mau memuji Tuhan atas segala perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umat, tapi juga merupakan ajakan yang disampaikan oleh pemazmur bagi semua orang yang tentu saja mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah itu. Dan salah satunya menunjuk pada apa yang dialami oleh umat Tuhan, umat Israel, ketika mereka keluar dari pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel sudah menjadi momen untuk mereka menyadari bahwa ada harga yang harus mereka bayar ketika mereka berbuat dosa, melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka mengalami patah hati ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan, ketika mereka tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka tapi bangsa yang dijajah. Ketika mereka harus berhadapan dengan kesengsaraan demi kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa mereka sendiri. Mereka pun sampai pada masa ketika mereka kehilangan pengharapan. Tapi tentu saja kita tidak melihat Allah sebatas Allah yang menghukum umatnya. Tapi juga ia hadir untuk terus menyatakan kekuasaan, bahkan terlebih kemurahan hatinya terhadap umat. Itulah yang menjadi dasar puji-pujian dari pemazmur yang ia nyatakan dalam Mazmur 147 ini. Puji-pujian kepada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan umat. Puji-pujian kepada Tuhan yang hadir sebagai penyembuh dari segala sakit dan luka yang dialami oleh umat karena dosa dan karena situasi hidup yang mereka hadapi.
Tuhan hadir, membawa pengharapan, membawa keselamatan, membawa pemulihan dalam kehidupan umat. Sehingga ia sungguh menjadi Tuhan yang sangat-sangat memahami situasi orang-orang yang sedang patah hati. Nah, saat ini teman-teman, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, dan kalau sampai dengan saat ini, teman-teman ataupun mungkin saya, kita mengalami patah hati, entah itu karena kita kehilangan orang yang kita cintai, terpisah dari orang yang kita cintai, ataupun ketika kita harus berhadapan dengan penolakan dari cinta yang kita miliki. Pun ketika kita harus ditinggalkan karena situasi kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya mengalami patah hati. Ketika saya patah hati dan ketika saya mengingat momen itu, maka saya teringat pada kata-kata penghiburan yang diberikan oleh seseorang untuk menguatkan saya pada saat itu. Ia mengatakan bahwa keadaan saya yang lagi patah hati saat itu ibarat ketika tubuh saya harus terkena serpihan atau pecahan kaca yang kemudian menancap di tubuh saya. Itu melukai, itu menyakitkan. Tapi tugas saya adalah bagaimana saya harus bisa melepaskan serpihan demi serpihan kaca itu dari tubuh saya, sehingga pada waktunya tubuh saya bisa diobati dan kemudian bisa dipulihkan. Kalau mau dikatakan bagaimana keadaan pada saat itu, sakit sudah pasti. Sudah berlinang air mata so banyak, begitu ya. Tapi yang menarik yang bisa saya sharing dalam keadaan yang demikian adalah bisa saja saya mencari selamat dengan mencari hati yang lain ketika saya terluka. Padahal kondisi hati saya belum sembuh, kondisi saya belum baik adanya. Dan bukan hanya itu saja, ketika mencari selamat pada hati yang lain, rupa-rupanya saya juga bisa memberi sakit pada hati yang lain. Bisa juga melukai hati yang lain. Dan itu sungguh-sungguh tidak menyenangkan, teman-teman. Karena itu, saat ini ketika kita mengalami patah hati, apapun yang menjadi penyebabnya, maka firman Tuhan mengajak kepada kita, cari Tuhan. Dalam doa dan penyerahan diri yang sungguh kepadanya. Ia yang maha kuasa, ia yang murah hati, ia adalah Tuhan yang mengenal kita jauh sampai ke kedalaman hati kita. Dan melalui firman ini dia mengatakan bahwa ia hadir sebagai penyembuh dari setiap hati yang patah. Dia membalut setiap orang yang mengalami luka dalam berbagai peristiwa hidup yang pahit yang dialaminya. Karena itu ia hadir sebagai Tuhan yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Bahkan ia memberikan hati yang baru kepada setiap orang yang dikenannya. Hati yang mau berdamai dengan segala keadaan yang pahit. Hati yang juga mau berjuang untuk menata kehidupan kembali di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita patah hati, tenanglah. Tuhan selalu punya cara untuk mendekap erat hidup kita, sehingga kita tidak dibiarkannya luluh lantah. Bersyukurlah dan pujilah Tuhan selalu, karena ia adalah Tuhan yang setia menaruh hati dan pikirannya untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.